Halo sahabat pintar, kembali lagi bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas materi seputar bahasa Indonesia. Kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang teks anekdot. Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru dari Bestari ID tentunya. Yuk kita bahas materinya. Sahabat pintar, pernah tidak sih mengalami hal lucu atau mendengar cerita lucu dalam kehidupan sehari-hari? Bestari ID akan memberikan contoh cerita lucu kepada sahabat pintar yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya Pak." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk direkam belum?" Pelapor, Belum Pak," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap ya." Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, itu dia cerita lucu yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Berdasarkan contoh yang sudah disampaikan, maka definisi dari teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi, terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada khalayak. Adapun fungsi dari teks anekdot sama dengan teks-teks cerita lainnya, seperti cerita pendek ataupun novel. Anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan itu. Hanya saja, dibandingkan dengan teks cerita lainnya, anekdot memiliki kekhususan, yaitu mengandung unsur humor ataupun unsur lucu. Kelucuan dalam anekdot tidak sekedar mengundang tawa, tetapi humornya itu ada pula ajakan untuk merenungkan sesuatu kebenaran. Di dalam teks anekdot memiliki struktur, yaitu ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Bestari ID akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks anekdot. Mulai dari yang pertama, abstraksi. Merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi, merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Dan yang terakhir, koda, merupakan penutup atau kesimpulan sebagai petanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, artinya bisa ada ataupun bisa tidak. Berdasarkan strukturnya, maka
di dalam teks anekdot akan membentuk diagram seperti gambar di samping, yaitu membentuk seperti gunung dan struktur krisis sebagai puncaknya. Nah, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa like dan sebarkan kepada sahabat Bestari ID yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.